Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Salibowo dengan NIM 0114250029. Di sini saya akan membahas pengukuran kebisingan kendaraan di gate Telkom University menggunakan sound level meter. Oke, yang pertama saya memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Nicholas Arya dengan NIM 1011425300005. Kedua ada Ritzawa 101250006. Oke, lanjut yang pertama itu ada di latar belakang. Aktivitas kendaraan di area gate dapat menimbulkan kebisingan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, sumber kebisingan berasal dari mesin, knalpot, dan klakson kendaraan. Yang ketiga, setiap gate memiliki kepadatan lalu lintas yang berbeda. Yang keempat, baku mutu kebisingan kawasan pendidikan adalah 55 desibel. Yang kelima, penelitian ini mengukur kebisingan di gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4 menggunakan sound level meter atau yang disebut juga dengan SLM. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan tingkat kebisingan pada setiap gate di Telkom University dan gate mana yang memiliki tingkat kebisingan yang paling rendah? Yang kedua, apakah tingkat kebisingan pada setiap gate masih berada di bawah baku mutu kawasan pendidikan sebesar 55 desibel? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kebisingan di setiap gate? Oke, lanjut slide berikutnya. Di sini ada tujuan. 1. Membandingkan tingkat kebisingan pada setiap gate di Telkom University serta menentukan gate dengan tingkat kebisingan paling rendah. Yang kedua, mengetahui apakah tingkat kebisingan pada setiap gate masih berada di bawah baku mutu kawasan pendidikan sebesar 55 desibel. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kebisingan di setiap gate. Lanjut slide berikutnya, ada hipotesis sederhana dan variabel respon, faktor pembanding, variabel kontrol juga. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Untuk hipotesis sederhana sendiri yaitu setiap gate memiliki tingkat kebisingan yang berbeda. Gate dengan volume kendaraan dan aktivitas lalu lintas lebih tinggi diduga memiliki tingkat kebisingan lebih besar dibandingkan gate yang lebih sepi. Untuk yang kedua, variabel respon, pengertiannya yaitu tingkat kebisingan diukur dalam satuan desibel A. Kita menggunakan desibel A, kan ada desibel C dan A, tapi kita menggunakan yang A. Untuk faktor pembanding, lokasi pengukuran level pembanding yaitu ada di gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4. Variabel kontrol, faktor-faktor yang dibuat sama pada saat uji coba. Untuk slide selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kenyamanan. Yang kedua, sumber kebisingan kendaraan berasal dari mesin, knalpot, klakson, dan volume lalu lintas. Yang ketiga, baku mutu kebisingan untuk kawasan pendidikan adalah 55 desibel berdasarkan Kapman LH nomor 48 tahun 1996. 4. Pengukuran dilakukan menggunakan sound level meter atau yang disebut juga dengan SLM dalam satuan desibel A atau desibel meter A. Yang kelima, nilai rata-rata kebisingan dianalisis menggunakan LIQ karena data desibel bersifat logaritmik. LIQ itu adalah rumus ya teman-teman. Oke, slide presentasi berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, alat dan prinsip kerja kita yang pertama. Alat utama yang digunakan adalah sound level meter atau SLM. Yang kedua, SLM digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan dalam satuan desibel. Yang ketiga, stopwatch digunakan untuk mengatur durasi pengukuran. Yang keempat, laptop. Laptop digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Yang kelima, prinsip kerja SLM adalah mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik lalu menampilkan nilai kebisingan. Di sini adalah metodologi penelitian kita. Yang pertama, lokasi penelitian ada di gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4 Telkom University. Yang kedua, waktu penelitian kita ada di 7 dan 17 Mei 2026 pada pagi hari. Yang ketiga, alat-alatnya. Yang pertama ada sound level meter, stopwatch, dan laptop. Yang keempat, pengukuran dilakukan langsung di setiap gate menggunakan SLM. Yang kelima, setiap gate dilakukan 3 kali rekapitulasi pengukuran. Yang keenam, data diolah untuk memperoleh minimum, maksimum, LIQ, dan standar deviasi.
Dan yang terakhir, hasil dibandingkan dengan baku mutu kawasan pendidikan sebesar 55 desibel. Konsep kesalahan. Yang pertama, kesalahan sistematis dapat terjadi jika alat kurang terkalibrasi. Yang kedua, kesalahan acak dapat muncul karena kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga, kesalahan manusia dapat terjadi saat pembacaan dan pencatatan data. Yang keempat, posisi alat dan kondisi sekitar lokasi juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang kelima, pengukuran dilakukan secara konsisten untuk meminimalisir kesalahan. Di sini kita ada data pengukuran dan rekapitulasi. Di data pengukuran kita ada gate, replikasi, minimum desibel, maksimum desibel, rata-rata desibel, standar deviasi, dan LQ. Di rekapitulasi kita ada gate dan rata-rata akhir desibel. Di gate 1 di 72,61, di gate 2 68,20, di gate 3 63,73, di gate 4 ada 64,77. Gate 1 punya tingkat kebisingan paling tinggi, sedangkan gate 3 paling rendah. Gate 3 terendah. Kenapa gate 1 kebisingannya paling tinggi? Karena di sana motor lebih banyak bolak-balik dibandingkan gate 3. Kemudian ada perbandingan dengan baku mutu. Gate 1 dengan mendapat rata-rata nilai akhirnya 72,61, Gate 2 68,20, Gate 3 63,73, dan Gate 4 64,77. Sedangkan nilai baku mutunya 55 desibel. Nah, Gate 1 sampai Gate 4 itu karena nilainya lebih dari 55 desibel sehingga melebihi baku mutu. Kemudian ini ada replikasi 1 pada gate 1. Jadi kita mengambil per satu replikasi itu 1 menit. Dalam 1 menit kita mendapatkan 163 data kurang lebihnya. Kemudian replikasi 2-nya mendapatkan 132 data. Untuk replikasi 3 mendapatkan kurang lebih 135 data. Ini untuk replikasi 1 pada gate 2 juga mendapatkan kurang lebih 135 data per 1 menitnya. Ini data replikasi 2 pada gate 2. Ini replikasi 3 pada gate 2. Nah, ini replikasi 1 pada gate 3 juga kurang lebih mendapatkan 170-an data. Ini replikasi 2 pada gate 3. Data replikasi 3 pada gate 3 juga. Ini data replikasi 1 pada gate 4. Ini data replikasi 2 pada gate 4. Ini data replikasi 3 pada gate 4 juga. Nah, total kita mengambil satu replikasinya itu kita mengambil dalam waktu 1 menit. Kemudian ada kesimpulan. Tingkat kebisingan di setiap Gate Telkom University memiliki nilai yang berbeda-beda. Gate 1 memiliki tingkat kebisingan paling tinggi, sedangkan Gate 3 memiliki tingkat kebisingan paling rendah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kepadatan kendaraan dan aktivitas lalu lintas pada setiap gate-nya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh gate memiliki tingkat kebisingan di atas baku mutu kawasan pendidikan yang sebesar 55 desibel, sehingga kondisi lingkungan kampus belum memenuhi standar kenyamanan belajar. Untuk sarannya, perlu upaya pengendalian seperti penambahan vegetasi atau penghalang suara di sekitar gate, serta pengaturan lalu lintas kendaraan agar kepadatan dapat berkurang. Selain itu, pengguna kendaraan diharapkan mengurangi penggunaan klakson dan menjaga kondisi kendaraan agar tidak menimbulkan suara bising berlebihan. Sekian video presentasi dari kita. Terima kasih.